Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya Ayu Ardita. Teman-teman, beberapa waktu terakhir ini kita sudah memasuki di musim penghujan dan curah hujan beberapa waktu juga cukup tinggi tidak terkecuali di Kota Kediri. Dan hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Joko Arianto selaku Kalaksa BPBD Kota Kediri dan juga Mas Tony selaku Operator Pusdaop. Dan hari ini kita akan membahas tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi. Selamat pagi, Selamat Pak pagi, Joko Mbak. dan Mas Tony. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat Nah, terus, Mbak. Harus sehat terus meskipun hari-hari ini curah hujan cukup tinggi ya Iya. di Kota Kediri. Pak, ini kan ada bencana yaitu bencana hidrometeorologi ya namanya. Nah, kita sendiri juga mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham dan belum tahu apa sih yang dimaksud dengan bencana hidrometeorologi sendiri. Iya, banyak juga yang sering nanya, Mbak, hidrometeorologi apa? Jadi bencana hidrometeorologi itu adalah bencana yang diakibatkan karena cuaca, Mbak. Jadi karena curah hujan tinggi, kelembapan, angin, pokoknya karena kaitan dengan cuaca disebut hidrometeorologi. Oke, berarti di dalam bencana hidrometeorologi itu kan ada beberapa bencana ya Pak. Ya, mungkin bisa disebutkan bencana apa saja itu? Ya, diantaranya karena curah hujan tinggi jadi banjir. Kemudian karena angin tadi, angin jadi kemarin sempat kejadian juga angin kayak sejenis puting beliung, tapi bukan puting beliung, angin kencang jadi mengakibatkan banyak gendang-gendang yang jatuh, pohon-pohon yang tumbang juga. Seperti itu sih. Ada juga karena kelembapan, Mbak. Jadi bisa mengakibatkan kebakaran. Jadi karena cuaca. Berarti kelembapan sendiri juga bisa. Menyebabkan kebakaran seperti itu ya, Pak ya. Nah, untung di Kota Kediri tidak ada hutan, jadi insya Allah aman. Alhamdulillah iya. Nah, Pak, kita juga tahu beberapa hari ini kan Kota Kediri juga cuaca kan juga cukup tinggi ya curah hujan. Nah, kira-kira ini sampai kapan Pak nanti curah hujan? Jadi sesuai dengan BMKG itu, Mbak ya, ramalannya nanti kurang lebih 7 bulan. Dimulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Cuma nanti puncaknya itu antara Desember sampai Februari, paling tinggi Januari. Jadi kita harus berhati-hati Desember, Januari sama Februari. Berarti nanti beberapa bulan ke depan masih akan ada intensitas hujan cukup tinggi ya Pak ya, seperti betul. itu. Nah, kalau penyebab terjadinya bencana hidrometeorologi sendiri apa sih Pak kira-kira? Ya, jadi gini Mbak, kalau penyebab bencana hidrometeorologi sendiri kan sebenarnya Mbak, hidrometeorologi ini merupakan suatu fenomena. Jadi kalau dalam jumlah data bencana itu tidak ada yang namanya bencana hidrometeorologi. Nah, jadi hidrometeorologi ini adalah fenomena di mana dengan hidrometeorologi ini nanti juga bisa menyebabkan beberapa bencana yang disebutkan Pak Kalaksa tadi. Nah, untuk penyebabnya sendiri kalau di musim penghujan seperti sekarang ini karena curah hujan tinggi. Nah, curah hujan tinggi, kemudian juga di Kota Kediri ada beberapa tumpukan sampah di aliran sungai maupun di saluran air atau gorong-gorong. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir. Nah, kalau kita ketahui sendiri di Kota Kediri biasanya itu banjirnya lebih ke banjir genangan. Jadi setelah hujan dengan intensitas tinggi cukup lama waktunya, durasinya, nah itu nanti pasti akan terjadi genangan. Nah, biasanya masyarakat menyebutnya itu dengan banjir. Tetapi hujan reda itu sudah bisa surut lagi seperti itu. Oke. Nah, berarti kan ada cara atau pencegahan ya Mas ya, yang kita lakukan sendiri untuk mencegah terjadinya hidrometeorologi tadi apa? Jadi salah satu cara kita ya, kemarin juga sudah kita selalu menginformasikan di grup itu ada teman-teman kelurahan juga. Jadi kalau ada ramalan dari BMKG kita sampaikan nanti bulan-bulan apa yang harus kita waspadai, hari-hari apa seperti waspadai. Kita juga selalu di status WA teman-teman BPBD itu selalu pasang status. Jadi mau nggak mau kan teman-teman juga seperti itu. Terus yang paling penting adalah kesadaran masyarakat, Mbak. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Tony, kita harus benar-benar buang sampah pada tempatnya ya. Kasihan teman-teman masyarakat yang rumahnya dekat aliran sungai. Dampaknya sangat terasa, betul. Nah, kalau di Kota Kediri sendiri apakah memiliki potensi bencana itu sendiri, Bapak? Iya, kalau di Kota Kediri itu ada 6 jenis potensi bencana dan salah satunya adalah banjir itu. Nah, jadi memang di Kota Kediri untuk banjir itu potensi bencananya di kategori sedang seperti itu. Jadi di beberapa tempat memang ada potensinya. Tapi sejauh ini di Kota Kediri masih aman atau ada kejadian seperti apa mungkin? Insya Allah aman. Kemarin yang ada kejadian yang agak luar biasa ya pada tanggal 11 Desember
2024 ya. 11 November. Oh 11 tanggal 11 ya, di situ pas lagi Mbak. Jadi curah hujan tinggi, anginnya kenceng, benar-benar hidrometeorologi. Dampaknya juga banyak di Kelurahan Bujel, ada rumahnya juga banyak yang gendeng jatuh semuanya, pohon tumbang juga di Kelurahan Mojoroto sama Kelurahan Ngampel. Juga hujan deras akhirnya di Kelurahan Pakunden, Tinalan juga berdampak. Yang dekat aliran sungai itu ya banyak berdampak, banyak tempat yang disampaikan Mas Tony tadi, tapi alhamdulillah 1 jam 2 jam Sudah. langsung salurannya bagus lagi. Kita selalu koordinasi Mbak sama Dinas PU, sama DLKP. Jadi ini tugas kita bersama, bukan BPBD. Di Dinas PU juga selalu aktif memberikan membersihkan saluran-saluran irigasinya juga dibetulkan sama dari. Apalagi di musim penghujan Iya. yang cukup tinggi ini ya Pak ya. Tapi sejauh ini tidak ada korban seperti itu Pak? Alhamdulillah nggak ada Mbak. Kita juga nggak pengen ada korban. Baik. Iya. Nah, berarti sejauh ini apa sih Pak yang sudah disiapkan dari BPBD sendiri untuk menghadapi bencana nanti? Kalau misalkan ya kita nggak Iya. harap ya Pak ya, tapi Iya. kalau misalkan ada bencana, apa sejauh ini yang sudah dipersiapkan? Jadi gini, pertama kemarin tanggal 12 Desember kita sudah melakukan apel kesiapsiagaan Mbak. Jadi kita merangsang semuanya instansi ya, baik instansi vertikal, instansi kita semuanya untuk siap-siap kalau ada bencana. Jadi kemarin waktu ke apel siapsiagaan ini diirup-irupnya juga Bu PJ Wali Kota, begitu apel, Bu PJ juga ngecek peralatan-peralatan untuk kesiapsiagaan bencana, kemudian kendaraan juga. Jadi yang tadi saya sampaikan memang bencana itu urusan kita bersama, makanya kita harus melibatkan TNI, Polri juga ada hadir, kemudian dari instansi samping dari PLN, Telkom, sama relawan-relawan Mbak yang luar biasa untuk antisipasi bencana. Kita sudah siapkan. Berarti- Juga tadi sampaikan Mas Tony, kita standby 24 jam ya. Siap. Begitu ada Siap. informasi langsung kita tindak lanjuti. Oke, berarti ini bukan tugas dari BPBD saja ya Pak ya, tapi Semuanya. berkolaborasi bersama. Baik, nah kita juga ingin tahu Pak, apa sih sarana dan prasarana apabila dari pemerintah Kota Kediri sendiri untuk menyiapkan atau menghadapi bencana hidrometeorologi? Iya. Jadi untuk sarana prasarana Mbak, kalau musim hujan seperti ini kita tentunya menyiagakan yang utama itu censo biasanya. Apa itu Mas? Peralatan Gergaji mesin. Oh, Nah, karena iya. di Kota Kediri emang sering sekali ya Pohon terjadi tumbang. pohon tumbang. Nah, akibat angin seperti itu terjadi pohon tumbang. Kemudian kita juga menyiapkan alkon atau alat untuk sedot air. Jadi semisal ada genangan masuk rumah warga, nah itu kita bisa bantu dengan alkon tersebut. Dan kebetulan juga Mbak, kemarin kita dapat bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur dan juga BNPB. Nah, untuk bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur waktu gladi kesiapsiagaan kemarin juga diserahkan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur ke Ibu PJ Wali Kota. Nah, jadi kemarin kita dapat banyak bantuan. Itu mulai dari makanan siap saji, tambahan gizi, kemudian ada censo juga, ada alkon, sampai light tower, tenda, Berarti perahu sudah karet. siap. Nah, Sudah itu disiapkan. sudah dapat Logistik. bantuan dari provinsi maupun BNPB. Tapi tentunya kita juga berharap tidak ada terjadi Iya. bencana ya Pak ya di Betul, Kota iya. Kediri tentunya. Iya. Nah, kalau sejauh ini ada nggak sih Pak strategi yang sudah dilakukan untuk menghadapi bencana? Sudah, jadi teman-teman Puselop ini juga kemarin sudah memberikan sosialisasi Mbak. Oke. Di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, di Kelurahan Pakunden, di PLN, kemudian di instansi-instansi di sekolah-sekolah semuanya. Jadi sudah disampaikan antisipasi untuk menghadapi bencana ini, cuma cara-cara pencegahan juga yang penting ada kesadaran masyarakat tadi. Jadi kita begitu, memang tugas kita seperti juga banyak pengajuan dari teman-teman yang lain untuk memberikan sosialisasi, itu termasuk pencegahan juga. Berarti dari BPBD sendiri juga langsung ya Pak ya kepada Iya, terjun masyarakat langsung, selain betul. informasi dari WhatsApp seperti itu, jadi Iya. juga terjun langsung ke masyarakat agar mengantisipasi bencana hidrometeorologi seperti itu ya Iya. Pak ya. Nah, lalu sinergitas seperti apa sih Pak dari pemerintah, instansi maupun lembaga serta masyarakat dalam menghadapi bencana? Nah, jadi seperti tagline kita, bencana itu adalah urusan bersama. Bersama. Jadi tidak mungkin BPBD atau pemerintah Kota Kediri itu bergerak sendiri dalam penanggulangan bencana. Tentunya kita perlu jajaran samping, instansi terkait, OPD, relawan, bahkan masyarakat itu sendiri. Jadi di bencana itu ada yang namanya pentahelik. Jadi semuanya itu
terlibat. Nah, itu kalau di desa atau di kelurahan kita sudah membentuk kelurahan tangguh bencana. Nah, itu kita sudah bentuk itu, terus kemudian kita juga aktif untuk memberikan sosialisasi maupun edukasi di kelurahan-kelurahan. Karena harapan kita seperti ini, Pak. Masyarakat itu harus bisa merubah paradigma. Jadi yang semula itu mungkin paradigmanya harus menunggu pertolongan. Nah, untuk saat ini masyarakat harus bisa untuk melakukan penyelamatan diri secara mandiri. Nah, jadi sebelum tim dari kami datang, karena ya mohon maaf kalau dari kami timnya juga terbatas. Nah, jadi masyarakat itu bisa untuk melakukan penyelamatan diri. Karena dalam bencana itu ada yang namanya golden time. Semakin cepat kita melakukan penyelamatan diri atau evakuasi, nah itu resiko yang ditimbulkan juga akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau sejauh ini mungkin bagi masyarakat yang bingung mau menghubungi di mana ya kalau misalkan ada terjadi bencana, mungkin ada call center yang bisa dihubungi? Ada call centernya. Jadi kami ada call center yang kami siagakan 24 jam maupun jam 12 malam pun kalau mau menghubungi siap. Jadi untuk masyarakat nanti bisa menghubungi kami di call center kami di 08 113 595 113. Baik. Nah, kalaupun mau hubungi lewat sosial media juga bisa, ada Instagram, ada TikTok. Nah, langsung di BPBD Kota Kediri. Iya, BPBD Kota Kediri. Oke. Dan sebelum menutup podcast kita hari ini, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan masyarakat mungkin, Bang? Iya, saya ada pesan ya untuk semuanya. Ini kan sering terjadi curah hujan, angin juga kencang. Saya harap nanti teman-teman juga waktu hujan lebat biasa kan kalau parkir kendaraan jangan di sekitar pohon lah. Karena di pohon kita kan juga besar-besar juga. Sekarang lagi dirampingkan, takutnya nanti roboh seperti itu ya. Jadi kalau bisa parkirnya jauh lah, jangan seperti itu. Juga yang paling penting ya tadi saya sampaikan, kita harus benar-benar jaga dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Karena kejadian kemarin tanggal 21 November itu di Kali Kresek, Mbak, depannya PG Pesantren itu terjadi di bawah jembatan tuh ada pohon balok besar itu menyumbat, akhirnya nggak bisa lewat. Itu juga kita dapat laporan dari warga, malam itu sudah dikirim videonya seperti itu. Berarti itu kejadiannya malam juga? Malam, teman-teman langsung ke cek sana. Kalau cek sana kan nggak mungkin kita langsung tidak lanjut, karena kan seperti itu. Akhirnya begitu besoknya kita kerja sama Dinas PU, kita bersihkan bareng-bareng, sampahnya luar biasa banyak. Kalau di ini bisa satu truk. Begitu sudah kita bersihkan sama Dinas PU, kemudian diambil sama teman-teman di LKP. Jadi himbauannya lah, buanglah sampah pada tempatnya dan hati-hati. Selalu melihat informasi dari BMKG lah untuk curah hujannya seperti apa. Kalau bisa ya nggak usah keluar. Ya. Baik, terima kasih Pak Joko dan Mas Tony atas informasi yang telah diberikan. Semoga ini menjadi informasi serta edukasi bagi masyarakat apabila bagi teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan seperti itu ya Pak ya. Dan teman-teman, saya juga mengajak semuanya untuk selalu antisipasi dengan keadaan atau curah hujan yang saat ini sangat tinggi, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dan saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.